Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Arbiulaga. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi mengenai aritmia, suatu gangguan irama jantung yang sering dialami baik oleh pasien usia muda maupun juga lansia. Nah, aritmia ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti gagal jantung, stroke, hingga kematian mendadak. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami cara menangani atau mencegah aritmia, mulai dari tahap pencegahan primer, yaitu adalah mencegah timbulnya penyakit, sekundernya, deteksi dini dan pengobatan awal, hingga tersiernya rehabilitas untuk meminimalkan dampak penyakitnya. Nah, video yang akan disusun ini itu adalah membantu kalian atau semuanya untuk memahami langkah-langkah edukasi dalam menangani aritmia. Nah, mari kita mulai dengan mengenal apa itu aritmia dan mengapa sih penting untuk mencegahnya. Aritmia adalah gangguan pada irama jantung yang menyebabkan jantung berdetak terlalu cepat yang bisa disebut takikardia, terlalu lambat, bradikardia, atau tidak teratur. Penyebab biasanya bervariasi, mulai dari kelainan jantung bawaan, gangguan elektrolit, hingga gaya hidup seperti merokok atau konsumsi kafein berlebihan. Aritmia dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber iramanya, seperti fibrilasi atrium, flutter atrium, atau takikardia ventricle. Beberapa aritmia bersifat ringan, tetapi yang lain dapat berakibat fatal jika tidak ditangani dengan baik. Lalu di sini ada pencegahan primer bertujuan untuk menghindari faktor risiko yang dapat memicu aritmia sebelum terjadi. Nah, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, mengadopsi gaya hidup sehat. Hindari makanan tinggi lemak jenuh dan kolesterol. Konsumsilah makanan kaya serat seperti sayuran hijau, buah-buahan, dan ikan berlemak omega 3. Batasi konsumsi kafein dan alkohol karena keduanya dapat memicu aritmia. Yang kedua adalah olahraga secara teratur. Lakukan olahraga ringan seperti jalan cepat atau yoga 30 menit setiap hari untuk menjaga kesehatan jantung. Lalu yang ketiga, mengelola stres. Stres meningkatkan hormon adrenalin yang dapat memperburuk irama jantung. Praktikan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam atau meditasi. Yang keempat, berhenti merokok. Merokok meningkatkan risiko kerusakan pembuluh darah dan memicu aritmia. Nah, lalu yang selanjutnya ada pencegahan sekunder, berfokus pada deteksi dini dan pengobatan untuk mencegah komplikasi. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, screening jantung secara berkala. Lakukan pemeriksaan elektrodiogram atau EKG untuk mendeteksi irama jantung abnormal, terutama bagi individu dengan riwayat keluarga penyakit jantung. Yang kedua, konsultasi dengan dokter. Jika sering mengalami gejala seperti palpitasi, sesak napas, atau pusing, segera konsultasikan ke dokter untuk evaluasi lebih lanjut. Yang ketiga ada penggunaan obat. Patuhi pengobatan yang diberikan dokter seperti beta blocker atau anti aritmia untuk mengontrol irama jantung. Yang keempat, intervensi medis. Jika diperlukan, tindakan medis seperti ablasi, kateter, atau pemasangan alat pacu jantung, pacemaker bisa menjadi solusi. Lalu yang selanjutnya ada pencegahan tersier, bertujuan untuk meminimalkan komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan aritmia. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama ada rehabilitasi jantung. Program ini melibatkan olahraga terkontrol di bawah pengawasan tenaga medis untuk memperkuat fungsi jantung. Yang kedua, pemantauan berkala. Gunakan perangkat pemantauan seperti Holter monitor untuk mengevaluasi irama jantung secara terus-menerus. Dan yang ketiga adalah edukasi pasien dan keluarga. Pasien dan keluarga harus memahami tanda-tanda darurat seperti nyeri dada mendadak atau kehilangan kesadaran agar dapat segera mencari bantuan medis. Dan yang keempat, dukungan psikososial. Pasien dengan aritmia sering merasa cemas atau depresi. Konseling atau terapi kelompok dapat membantu meningkatkan kesehatan mental mereka. Demikian penjelasan tentang aritmia seperti bagaimana cara pencegahan primernya, sekundernya, dan tersiernya pada pasien yang mengalami aritmia. Dan dengan memahami langkah-langkah ini, kita dapat membantu mencegah komplikasi serius seperti gagal jantung ataupun stroke.
Nah, ayo jaga kesehatan kita atau ayo kita jaga kesehatan jantung kita dengan pola hidup yang sehat. Rutin melakukan pemeriksaan dan mengikuti pengobatan sesuai anjuran dokter. Nah, ingat juga ya teman-teman semuanya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk menerapkan informasi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.